Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwanovia Fitriawati, mahasiswa S1 Akuntansi dengan NPM 603250049. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pengembangan usaha yang sudah dirancang oleh saya dan rekan saya yaitu Vanina Agustin. Usaha yang kami rancang yaitu bernama Eco Pickup. Eco Pickup ini adalah sebuah usaha untuk mengatasi pengelolaan dan penjemputan sampah di masyarakat. Dari ide tersebut, kami mengidentifikasi masalah yang umum terjadi di masyarakat. Yang pertama ada permasalahan akses dan layanan. Masyarakat masih kesulitan membuang sampah tertentu seperti furnitur bekas, elektronik rusak, atau sampah dalam jumlah besar. Selain itu, belum tersedia layanan pengangkutan sampah yang mudah diakses, cepat, dan fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu permasalahan lingkungan dan pengelolaan sampah. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah sehingga banyak sampah yang tidak dipilah, dibuang sembarangan atau dibakar. Kondisi ini mengurangi potensi daur ulang, meningkatkan volume sampah di TPA, serta menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Yang ketiga yaitu permasalahan ekonomi. Sampah yang masih memiliki nilai jual seringkali tidak dimanfaatkan karena masyarakat tidak memiliki akses yang mudah untuk menyalurkannya ke pengelolaan daur ulang. Sehingga kita mengidentifikasi pelanggan dan memvalidasi kebutuhan apa saja yang sekiranya mereka butuhkan. Yang pertama yaitu target pelanggan. Di sini kita menargetkan 3 pihak. Yang pertama yaitu rumah tangga, pengurus RT RW, dan UMKM. Kenapa rumah tangga? Karena sampah rumah tangga ini menghasilkan sampah harian yang cukup banyak sehingga ini menjadi target yang sangat baik untuk kita jadikan target pengguna pertama. Yang kedua itu pengurus RT RW. Jadi di sini kita akan berkoordinasi dengan RT RW setempat untuk memperluas jangkauan layanan secara terorganisir. Yang ketiga UMKM. Karena pelaku usaha seperti warung makan dan toko yang menghasilkan sampah produksi secara rutin, namun belum memiliki akses layanan pengelolaan sampah yang memadai menjadi target yang baik untuk bisnis kita. Nah, jadi apa sih validasi kebutuhan dari mereka? Yang pertama itu sampah diangkut rutin dan terjadwal. Yang kedua yaitu pengelolaan yang mudah dan praktis. Yang ketiga yaitu ada manfaat nyata dari memilah. Nah, dari situ kita menawarkan solusi ide. Yang pertama yaitu layanan penjemputan. Di sini kita akan menyediakan layanan pemesanan penjemputan sampah secara online dengan jadwal yang fleksibel untuk sampah rumah tangga, barang bekas maupun sampah dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu reward dan kolaborasi. Jadi kita akan memberikan reward berupa poin untuk pengguna yang memilah sampah secara mandiri di rumah sebelum sampah diangkut dan melakukan kerjasama dengan bank sampah dan industri daur ulang untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah. Yang ketiga yaitu pengelolaan sampah. Jadi kita akan mendorong penggunaan eee, maaf, kita akan mendorong pengguna untuk memilih sampah sejak dari rumah. Sampah yang masih dapat didaur ulang akan disalurkan ke mitra industri daur ulang, sedangkan sampah lainnya akan dikirim ke tempat pengolahan yang sesuai. Selanjutnya ada pemetaan peluang dan persaingan. Pemetaan peluangnya di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan volume sampah masyarakat. Hal ini menjadi peluang untuk bisnis kami karena jumlah sampah yang terus bertambah sehingga kebutuhan layanan pengelolaan sampah yang praktis semakin tinggi. Yang kedua, dengan adanya sistem pada bisnis kami yang memberikan reward kepada customer yang memilah sampah secara mandiri, hal ini membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik. Yang ketiga yaitu pengangkutan sampah di beberapa wilayah masih tidak terjadwal dengan baik sehingga sistem kami membuka peluang layanan yang lebih optimal dan terorganisir. Yang keempat yaitu peluang ekonomi dan pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos dan pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk daur ulang. Hal ini dapat menjadi sumber pendapatan. Yang kelima yaitu dukung komunitas dan pemerintah lokal. Program lingkungan hidup dan kerjasama RT RW setempat dapat membantu mengordinasikan masyarakat dalam pemilahan sampah. Lalu pemetaan persaingannya, di sini kita membagi 2 pesaing, yang pertama itu ada persaingan tidak langsung dan persaingan langsung. Untuk persaingan tidak langsungnya itu, ada di kebiasaan masyarakat sendiri yang mengolah sampah secara mandiri, seperti membakar sampah, membuang sampah sendiri ke TPS, menggunakan petugas kebersihan lingkungan, serta mengolah sampah secara pribadi. Yang kedua yaitu persaingan langsung. Persaingan langsungnya ini dari startup yang sudah memulai bisnisnya seperti Octopus Indonesia, Waste for Change, dan Gringo. Nah, startup tersebut menawarkan penjemputan pemilahan serta pengolahan sampah secara terintegrasi. Selanjutnya itu prototype dan MVP. Pada tahap awal prototype dikembangkan dalam bentuk layanan sederhana yang berfokus pada pemesanan, pengambilan, dan pengelolaan sampah. Pengguna dapat memilih antara paket reguler dan paket premium. Selanjutnya, yang kedua itu pemesanan dilakukan melalui website atau aplikasi yang berisi data pengguna
lokasi penjemputan, jenis paket, dan jadwal pengambilan sampah. Tim kemudian melakukan pengambilan sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan serta mencatat jenis dan jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan. Nah, yang terakhir yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat, diterapkan sistem reward point bagi pengguna paket reguler yang telah memilah sampah dengan benar. Poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan berbagai keuntungan seperti layanan penjemputan gratis, cashback, atau souvenir. Selain itu, sampah anorganik dan organik yang masih memiliki nilai ekonomis akan disalurkan kepada mitra daur ulang. Selanjutnya ada opportunity assessment dan sizing. Di sini kita bagi menjadi dua, yaitu penetapan ukuran dan assessment peluang. Untuk penetapan ukurannya dimulai dari satu wilayah RT sebagai area uji layanan. Setiap rumah menghasilkan sampah harian yang mencerminkan kebutuhan layanan yang stabil. Estimasi pelanggan awal dilakukan secara realistis karena tidak semua warga langsung bergabung. Sementara potensi pendapatan dihitung dari biaya layanan dikali jumlah pelanggan untuk menilai kelayakan usaha sejak tahap perencanaan. Berikutnya itu asesmen peluang. Peluang bisnis dalam pengelolaan sampah tergolong besar karena setiap rumah tangga menghasilkan sampah setiap hari. Namun, sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini masih belum optimal, terutama dalam hal pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi faktor pendukung berkembangnya bisnis ini. Startup ini memanfaatkan peluang tersebut dengan menawarkan layanan pengambilan sampah yang terintegrasi dengan sistem reward sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Selanjutnya, di sisi lain, kerjasama dengan mitra pengelolaan sampah memungkinkan sampah yang terkumpul diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti pupuk organik dan barang daur ulang. Hal ini menciptakan peluang tambahan dalam bentuk diversifikasi sumber pendapatan. Selanjutnya itu Business Modeling Canvas. Business Modeling Canvas ini terdiri dari 7 komponen. Yang pertama itu Customer Segment. Jadi Customer Segment ini terdiri dari warga perumahan dan kompleks, UMKM, toko dan restoran, perkantoran, dan komunitas lingkungan. Yang kedua yaitu Value Proposition, yaitu jasa angkutan sampah dengan sistem reward yang mendorong masyarakat memilah sampah sejak di rumah. Nah, yang ketiga ada channels. Channels ini adalah channels pemasaran kita. Jadi kita akan promosi di Instagram dan TikTok, kerjasama dengan RT RW, dan menyebarkan brosur kegiatan lingkungan. Nah, selanjutnya itu revenue streams. Nah, revenue streams ini itu terdiri dari ongkos penjemputan sampah, dan kedua membership langganan, penjualan sampah daur ulang, dan penjualan pupuk kompos. Oke, selanjutnya itu cost structure. Jadi cost structure ini kita akan membutuhkan operasional kendaraan dan bahan bakar, gaji petugas, pengelolaan sampah, reward point, dan promosi. Selanjutnya itu key metrics. Jadi di dalam key metrics ini terdapat jumlah pelanggan aktif, persentase warga yang memilih sampah, volume sampah yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu unfair advantage. Ini terdiri dari sistem reward point yang mendorong pemilahan sampah, pilihan paket reguler dan premium sesuai kebutuhan pelanggan, dan kerjasama langsung dengan RT RW dan komunitas lingkungan. Selanjutnya marketing dan sales strategi. Di sini kita membagi menjadi dua strategi, yaitu strategi pemasaran dan strategi penjualan. Di promosi awal, kita akan mempublikasikan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penyebaran brosur di lingkungan sekitar, dan kita akan kerjasama dengan RT RW setempat dan memberikan penawaran khusus kepada komplek pertama yang menjadi mitra kerjasama dengan usaha kita. Lalu kita akan mengumpulkan testimoni positif dari kawasan pertama dan testimoni ini akan kita gunakan sebagai bahan promosi ke kompleks berikutnya untuk memperluas jangkauan layanan secara bertahap ke wilayah baru. Nah, di strategi penjualannya kita akan menawarkan diskon ongkos angkutan 50% untuk 20 rumah pertama di kawasan mitra. Lalu kita akan memberikan program royalitas berupa membership, jadi kita akan memberikan sistem poin untuk pelanggan reguler. Poin dapat ditukarkan dengan souvenir atau iuran berlangganan gratis. Selanjutnya, penjualan produk olahan sampah. Jadi kita akan menjual hasil olahan sampah yang dibuat oleh mitra bisnis kami langsung kepada warga atau pelanggan. Dan yang terakhir yaitu strategi akuisisi pelanggan baru. Jadi kita akan memberikan sampel pupuk kompos gratis kepada warga sebagai perkenalan produk. Oke, di sini kita akan masuk ke financial management for profitability. Nah, jadi untuk perhitungan financial management dan profitability-nya, kita akan mengasumsikan, jadi dalam 1 tahun pertama, kita akan mengasumsikan ada sekitar 100 rumah yang menjadi jumlah pelanggan pertama. Lalu dalam 100 rumah ini akan terbagi menjadi
2 paket, yang pertama yang menggunakan paket reguler dan yang menggunakan paket premium. Nah, kita asumsikan yang menggunakan paket reguler ini ada di sekitar 70 pelanggan dan yang menggunakan paket premium ini 30 pelanggan. Nah, eee, harga dari kedua paket ini berbeda ya. Jadi di paket reguler kita akan memberikan harga sebesar 20.000 dan di paket premium memberikan harga di 25.000. Lalu apa bedanya antara paket reguler dan paket premium? Jadi paket reguler ini dikhususkan untuk pengguna yang memisahkan sampah organik dan anorganiknya secara mandiri. Nah, di paket reguler ini juga pemberian reward point akan diberikan karena kan mereka udah memisahkan sampah secara mandiri. Jadi harganya juga lebih murah dan diberikan reward point. Nah, kalau di paket premium ini untuk pengguna yang, sampahnya tidak dipilah. Jadi di antara sampah organik dan anorganik ini akan disatukan, jadi di sini tidak ada pemberian reward point. Nah, kita asumsikan frekuensi penjemputan yaitu dalam sebulan 4 kali penjemputan dan di sini kita akan menghitung revenue stream. Nah, untuk paket reguler dalam sebulan ada 70 pelanggan dan frekuensi penjemputannya 4 kali per bulan, harganya di 25.000. Jadi 70 dikali 4 dikali 20.000 dikali 20.000 totalnya jadi 5.600.000. Untuk paket premium, di sini ada diasumsikan 30 pelanggan dalam 1 bulan, dikali frekuensi penjemputannya 4 kali per bulan, dikali harga penjemputannya itu di 25.000, sehingga total per bulannya itu di 3 juta. Nah, lalu kita ada second income, yaitu di penjualan sampah daur ulang dan penjualan kompos. Jadi penjualan sampah daur ulang kita estimasikan dalam 1 bulan paling sedikit mungkin penjualannya di 1.500.000 dan untuk penjualan komposnya kita estimasikan di penjualan paling rendah di 500.000. Sehingga dari totalan revenue stream ini kita jumlahkan diterima Rp10.600.000 untuk 1 bulan pertama. Nah, lalu selain itu kita butuh biaya operasional dong. Nah, di biaya operasional bulanan ini ada BBM, ada gaji 2 petugas, perawatan kendaraan, promosi dan pemasaran serta administrasi. Di sini kita sudah rincikan estimasi total biaya operasional per bulan dan diperoleh totalnya di 7 juta untuk biaya operasional per bulan. Lalu di sini proyeksi tahunan, tadi kan 10.600.000 per bulan. Lalu kalau kita ubah jadi per tahun, maka dikali saja 10.600.000 dikali 12 itu di Rp127.200.000. Lalu untuk biaya tahunan yang dikeluarkannya ini dari biaya operasional bulanan, kita di sini mengeluarkan Rp7.000.000 untuk biaya operasional bulanan sehingga tinggal dikali 12 jadi di Rp84.000.000. Nah, lalu kita hitung laba bersih tahunannya itu di Rp127.200.000 untuk pendapatan tahunan, dikurangi biaya tahunan yang harus dikeluarkan sebesar Rp84.000.000 sehingga laba bersih tahunannya itu di Rp43.200.000. Nah, untuk per bulannya ini berarti tinggal dibagi 12 aja. Jadi laba bersih per bulannya ini 43.200 dibagi 12 di 3.600.000. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan tim dan tenaga kerja. Di sini kita akan butuh driver, admin, marketing, dan accounting. Driver dibutuhkan untuk pengangkutan sampah terjadwal dari rumah warga, sehingga si driver ini bertanggung jawab untuk menimbang dan mencatat sampah yang dikumpulkan. Nah, untuk admin ini, job desk-nya dia akan mengelola sistem reward point, pencatatan pelanggan, dan koordinasi jadwal pengangkutan sampah. Nah, yang ketiga, untuk tim marketing, kita membutuhkan tim marketing untuk promosi melalui media sosial, penyebaran brosur, pendekatan ke RT RW, baru untuk ekspansi kawasan. Lalu untuk accounting-nya kita butuh tim accounting untuk pengelolaan keuangan, pencatatan pendapatan, laporan bulanan untuk monitoring profitabilitas. Nah, di sini adalah dan yang terakhir yaitu orientation for scale. Jadi kita menargetkan untuk jangka panjangnya itu, si Eco Pickup ini menjadi platform pengelolaan sampah berbasis teknologi yang tidak hanya menyediakan layanan penjemputan sampah, tetapi juga mendorong budaya pemilahan sampah dan ekonomi sirkular melalui sistem reward daur ulang. Nah, untuk targetnya, untuk itu kan tadi target jangka panjang. Nah, selanjutnya untuk target
Tiap tahunnya kita menargetkan untuk 3 tahun pertama. Di tahun pertama kita akan memfokuskan pada validasi model bisnis di satu kawasan perumahan. Yang kedua meningkatkan jumlah pelanggan aktif hingga 100 sampai 200 rumah. Dan yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan RT RW, bank sampah dan mitra daur ulang. Nah, untuk di tahun keduanya, kita menargetkan untuk memperluas layanan ke beberapa kompleks perumahan dan UMKM wilayah kota. Yang kedua, di sini kita baru akan mengembangkan aplikasi sederhana untuk pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan sampah. Dan yang terakhir di tahun kedua ini kita menargetkan menambah armada dan tenaga operasional sesuai pertumbuhan pelanggan. Nah, yang terakhir di tahun ketiga kita akan menargetkan untuk menjangkau lebih banyak wilayah di tingkat kabupaten atau kota. Kedua, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, perusahaan, dan komunitas lingkungan. Ketiga, mengembangkan pengelolaan sampah organik menjadi kompos dan memperluas jaringan hasil daur ulang. Oke, jadi kesimpulannya, usaha kita ini yaitu Eco Pickup ini hadir sebagai solusi untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola sampah sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilahan sampah. Melalui layanan paket reguler dan paket premium, pengguna dapat memilih layanan sesuai kebutuhan. Sementara sistem reward point mendorong kebiasaan memilah sampah sejak di rumah. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, Eco Pickup juga memiliki potensi bisnis yang menjadikan melalui pendapatan dari jasa penjemputan. Penjualan hasil daur ulang dan kompos dengan konsep yang praktis, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi, startup ini berpotensi berkembang menjadi solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat. Baik, sekian presentasi dari pengembangan usaha yang telah kami rancang. Mohon maaf apabila ada kekurangan kelebihan. Saya Salwa Novia Petriawati, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.